Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan tolong disiapkan. Baik, siap. Siap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kalian? Sudah makan? Oke, dingin kali ya ruangannya hari ini. Oke. Pada minggu lalu Bapak telah menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan tentang sistem berikutnya. Oke, anak-anak semua pasti telah pada setiap hari telah meminum berbagai jenis minuman. Pada pagi hari sehabis kita berolahraga, pasti kita akan meminum air putih. Pada siang hari kita bisa meminum jus. Nah, pada malam hari biasanya kita akan meminum kopi ketika kumpul bersama teman-teman semua. Nah, pernah nggak anak-anak pikirkan semuanya? Semua minuman yang masuk ke dalam tubuh kita tidak ada yang mengaturnya, sehingga metabolisme di dalam tubuh kita itu akan kacau, sehingga akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, apa yang kira-kira yang harus dilakukan oleh tubuh kita? Ada yang tahu? Duri apa? Bekerja, Pak. Oke, bekerja. Bekerja apa ya, Pak? Lupa ya, Pak. Oke, Anissa Dwi, apa yang harus dilakukan tubuh kita untuk mencegah hal tersebut terjadi? Minum air putih. Oke, ada yang lain? Nila, gimana Nila? Aku memilih, Pak. Memilih apa? Memilih yang bisa dimasukin ke tubuh sampai enggak. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, di sini, nah, untuk mengatasinya ternyata di tubuh kita ini terdapat sistem pengeluaran. Nah, salah satu sistemnya itu adalah sistem olfaksi, yang mana proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme kita. Contohnya itu adalah feses. Tahu kan feses anak? Oke. Nah, selanjutnya itu adalah sistem sekresi, di mana proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme, tetapi ini yang berguna bagi tubuh kita. Contohnya itu adalah enzim dan hormon. Tahu kan enzim dan hormon anak-anak? Enggak. Kurang Oke, tahu, nanti Pak. kita bahas satu persatu. Baik, Pak. Nah, selanjutnya itu adalah sistem ekspresi. Nah, kebalikan dari sistem sekresi, yang mana sistem ekspresi ini adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh kita yang tidak berguna bagi tubuhnya. Contohnya apa? Keringat, urin, apa lagi? Karbon dioksida dan uap air. Nah, berdasarkan sistem pengeluaran di dalam kita, kira-kira kita akan membahas apa ini anak-anak? Apa? Tadi apa? Oke, sistem ekspresi ada yang lain? Tiara? Kita membahas apa hari ini? Mungkin sistem ekspresi. Oke, nah benar apa yang dijawabkan oleh rekan-rekannya. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ekspresi, tetapi Bapak berfokus kepada fungsi organ ekspresi pada manusia. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari kita melakukan sistem ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
ada coba berfokus kepada fungsi organ alat ekspresi. Ada yang tahu alat ekspresi manusia atau kita apa-apa saja? Kulit. Kulit, oke benar. Delia apa? Delia? Apa ya Pak? Nggak tahu Pak. Oke, hati. Ada lagi? Ginjal. Ginjal. Ada lagi? Pak, kalau lambung? Kurang tepat jawabannya. Ada lagi? Usus, Pak. Oke, kurang tepat. Nah, ada beberapa jawaban dari pertanyaan itu benar. Yang pertama itu adalah ginjal. Yang kedua adalah kulit. Yang ketiga adalah hati. Yang keempat adalah paru-paru. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan fungsi dari alat ekspresi tersebut. Diingat ya anak-anak, nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, kita akan membahas fungsi ginjal. Terlebih dahulu kita memiliki berapa ginjal? Dua. Ada yang tiga? Tiga. Oke, benar ya anak-anak. Kita ini memiliki dua ginjal terletak di kiri dan di kanan pada tulang pinggang kita di dalam rongga perut kita. Nah, ginjal kita ini berbentuk kacang tanah. Nah, adapun fungsi dari organ ginjal ini yang pertama menjaga keseimbangan air di dalam tubuh kita. Yang kedua, nah, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun seperti urin, kreatinin, dan kreatin. Nah, mengatur kadar kandungan elektrolit. Maksudnya di sini adalah tubuh kita ini akan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna di dalam tubuh kita seperti kalsium, magnesium, karbon dioksida, dan oksigen. Paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya menjaga tekanan osmosis. Maksudnya di sini adalah mengatur ekspresi garam-garam yang ada di dalam tubuh kita. Anak-anak semua, rumus kimia dari garam ada yang tahu? Siapa yang itu? Apa Anissa? Oke, Agustina, apa rumus kimia dari garam? Oke, mungkin lupa ya pelajaran minggu lalu. Nah, rumus kimia dari garam itu adalah NaCl, natrium klorida. Diingat ya anak-anak? Nah, selanjutnya itu menjaga asam basa cairan darah. Maksudnya ketika feses kita dikeluarkan itu feses kita mengandung asam atau basa yang tidak digunakan oleh tubuh kita lagi. Pak, izin bertanya boleh Pak? Boleh. Kenapa ya Pak kalau kita lapar tuh perutnya tuh bunyi-bunyi itu yang bunyi itu perut atau ginjalnya ya Pak? Atau lambung? Itu adalah lambung kita. Setiap hari lambung kita itu akan menggesek atau mengikis makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Apabila makanan itu tidak masuk, maka lambung tersebut akan lama-lama terkikis yang menyebabkan kita asam lambung. Oke Pak. Oke. Bukan cacing ya Pak? Bukan. Nah, selanjutnya itu adalah menyaring hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Untuk fungsi ginjal dan letaknya semuanya sudah paham? Oke, organ selanjutnya. Fungsi kulit. Ada yang tahu apa itu kulit? Ismail, apa itu kulit? Kulit itu bagian terluar dari tubuh, Pak. Oke, benar. Ada opsi yang lain? Mulia Nisa? Kulit mengeluarkan keringat Oke, nah benar ya yang dijawab teman-teman kita. Kulit itu merupakan yang melindungi organ di dalam tubuh kita dari serangan beberapa benda tajam. Mari kita lihat satu persatu. Nah, fungsi kulit yang pertama melindungi tubuh kita dari paparan sinar UV. Karena kita tahu sinar UV itu menyebabkan kanker di dalam kulit kita. Nah, sekarang lapisan ozon yang ada di muka bumi ini makin lama itu makin menipis dan sinar UV ini sedikit demi sedikit itu masuk. Makanya dengan adanya kulit ini melindungi tubuh kita dari paparan langsung sinar UV. Fungsi selanjutnya itu adalah mengatur suhu di dalam tubuh kita, itu sudah pasti.
kulit kita itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang putih, ada yang coklat. Ada yang tahu? Mungkin gen, Pak. Oke, mungkin gen. Yang lain? Keturunan. Keturunan. Oke. Nah, faktor menentukan warna kulit ini adalah kandungan melanosit di dalam tubuh kita. Itu yang menentukan warna kulit kita itu berbeda-beda. Makanya kalau teman itu tidak boleh menggunakan suku ataupun kulit, karena itu merupakan rasis. Selanjutnya itu membentuk vitamin D. Nah, kenapa pada kulit kita ini bisa membentuk vitamin D? Dengan bantuan apa? Ada yang tahu? Matahari. Oke, matahari. Mataharinya dari jam berapa? Dari jam berapa? Dari jam 7, Pak. Dari jam 7 sampai jam 10. Oke, nah, benar ya apa yang dikatakan teman-teman ya? Ketika kulit untuk membentuk vitamin D itu dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 9 pagi. Karena kulit tersebut akan membentuk vitamin D yang melindungi kulit kita dari paparan langsung dari sinar UV. Nah, selanjutnya mengeluarkan keringat. Benar jawaban Mulia Anissa tadi, salah satu fungsi kulit ini pada ekspresi itu adalah mengeluarkan keringat. Nah, Bapak mau nanya, ketika cuaca panas, kenapa kita mengeluarkan keringat? Ada yang tahu? Gerah mungkin, Pak. Oke, gerah. Ya, kan ya? Agar kelembapan kulit tetap terjaga, Pak. Oke, benar. Ada yang lain? Opsi lain? Suhu tubuhnya naik, Pak. Oke, nah benar yang dijawab teman-teman semua. Ketika siang hari, suhu di dalam tubuh kita itu adalah meningkat, sehingga pembuluh darah kita itu melebar, makanya kita mengeluarkan keringat. Nah, jumlah keringat yang kita keluarkan setiap orang itu berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhinya itu pertama, jumlah minuman yang diminumnya. Yang kedua adalah suhu tubuh. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat adalah emosi. Makanya ketika kita emosi atau emosi kita tidak stabil, kita akan mengeluarkan keringat. Contohnya ketika kita ditunjuk di salah satu acara seminar, pasti kita keringat sehingga mengeluarkan keringat dingin. Itu yang mempengaruhinya adalah emosi di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya hati. Hati ini sangat menarik kita bahas. Ternyata anak-anak, hati ini adalah organ yang terbesar di dalam tubuh kita. Berat hati ini adalah 1,5 kg di dalam organ kita, atau setara 3-5% dari berat badan kita. Makanya hati itu dia terletak di atas bagian atas abdomen pada rongga dada kita. Hati itu berwarna apa, anak-anak? Merah. Merah, pink, ada lagi? Marun. Oke. Nah, untuk fungsi hati itu sendiri, yang pertama menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Maksudnya di sini adalah ketika kita memakan makanan, itu saliva kita akan menyerap nutrisi di dalam tubuh kita yang menyebabkan nutrisi itu akan menghasilkan sebuah energi. Selanjutnya, menyimpan berbagai vitamin yang ada di dalam tubuh kita, seperti vitamin A, D, dan E. Selanjutnya, menghasilkan zat kimia yang masih diperlukan oleh tubuh kita, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya, menetralkan racun. Nah, anak-anak semua pasti suka, ada beberapa yang suka makan hati ayam atau jeroan, ada beberapa mungkin suka ya. Nah, perlu kita ketahui, baik hati ayam maupun hati manusia, fungsinya itu adalah sama, untuk menetralkan racun. Nah, jadi untuk wanita maupun pria, kurang-kurangi memakan hati ayam, karena secara tidak langsung hati tersebut tidak sepenuhnya untuk menetralkan racun, sehingga ketika kita memakan hati ayam, sedikit atau banyaknya kita akan memakan racun yang terdapat pada ayam tersebut. Kita tidak tahu ayam itu memakan apa. Dengan adanya hati itu menetralkan racun, tapi tidak semua racun itu yang bisa dinetralkan secara sempurna. Makanya untuk hati ini disarankan boleh memakan tetapi tidak
menyiapkan warna urin pada urin yang kita keluarkan. Nah, ada yang tahu kita memiliki berapa paru-paru? Berapa? Dua. Ada yang tahu letak paru-paru di mana? Di dada? Ada yang lain? Di belakang tulang rusuk, Pak. Oke, tulang rusuk. Nah, perlu kita ketahui kita memiliki dua paru-paru terletak di dalam rongga dada kita. Nah, paru-paru itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi paru-paru ini berhubungan dengan sistem pernafasan yang telah Bapak jelaskan minggu lalu. Nah, ada pun fungsi dari paru-paru ini adalah dia mengeluarkan uap air dan karbon dioksida sebagai alat ekskresi pada organ ekskresi tersebut. Selanjutnya, air dan karbon dioksida dari hasil metabolisme diangkut oleh darah dan diedarkan secara tubuh kita, kemudian dikeluarkan secara difusi melalui alveolus. Sampai di sini paham anak-anak? Paham? Apa saja tadi alat ekskresi pada manusia? Kulit, hati, paru-paru, ginjal. Oke, berapa untuk kita semua? Oke, mungkin itu saja yang Bapak jelaskan karena Bapak berfokus kepada fungsi organ ekskresi pada manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, Oke, perkenalkan namanya. kenalin nama aku Nila. Oke. Kenapa tebu itu pahit, Pak? Memang kamu sudah pernah mencoba? Kata orang sih, Pak. Oke. Sebenarnya ampedu itu tidak pahit, tetapi dia berwarna hijau kebiruan. Karena apa? Ampedu itu adalah memberikan warna urin ke dalam tubuh kita. Jadi warna urin itu tergantung dari cairan ampedu. Cairan ampedu itu kita dapat dari minuman yang kita minum.